Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi di kelas Bapak, yaitu kelas pendidikan kewarganegaraan. Karena belajar kita melalui dalam jaringan, maka Bapak menggunakan media pembelajaran kali ini video YouTube. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bisa menjadi keberkahan buat diri sendiri dan orang lain. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Baik anak-anak, seperti yang kalian ketahui bahwasannya Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau-pulau. Nah, maka dari itu setiap pulau di Indonesia memiliki perbedaan suku, agama, budaya, adat istiadat yang berbeda-beda. Luasnya wilayah Indonesia dan banyaknya penduduk yang beraneka ragam dapat menimbulkan masalah sosial bagi bangsa Indonesia. Maka disebut juga bangsa Indonesia merupakan bangsa yang rawan akan terjadinya konflik. Keadaan tersebut menjadi pemecah belah dan penyulut konflik di masyarakat. Segala bentuk perbedaan yang disikapi dengan intoleransi, perdebatan, dan bahkan melakukan tindakan-tindakan kekerasan dapat memicu konflik massal yang mengakibatkan perpecahan. Untuk tidak terjadinya perpecahan, maka diperlukanlah yaitu keharmonisan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, maka dari itu kali ini kita akan membahas tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Kalian perhatikan gambar di depan kalian. Itu ada beberapa keluarga yang hendak berpergian. Namun di jalan mereka bertemu, saling bersalaman, saling berjabat tangan. Hal tersebut merupakan keharmonisan dalam lingkungan. Maka keluarga merupakan akar masyarakat harmoni. Apa sih harmoni dan keberagaman itu? Harmoni berasal dari bahasa Yunani yang artinya kerjasama semua aktor yang menjadi satu kesatuan. Sedangkan keberagaman ialah kondisi dalam masyarakat yang memiliki banyak perbedaan dalam segala bidang. Baik, nah makna harmoni dalam keberagaman itu dilihat dari 3 bidang, yaitu sosial, budaya, ekonomi, dan gender. Harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Budaya itu apa sih, Pak? Budaya adalah suatu hasil karya dari akal dan pikiran manusia. Keberagaman budaya menjadikan masyarakat Indonesia unik dan berbeda dengan masyarakat lain yang ada di dunia. Karena bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki geografis berpulau-pulau, maka setiap pulau atau setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing. Maka kehidupan sosial masyarakat Indonesia sangat beragam. Setiap daerah memiliki budaya yang berbeda sehingga memiliki ciri khasnya masing-masing.
Hal tersebut juga melahirkan bermacam-macam status sosial, mata pencaharian, kedudukan, dan jabatan di masyarakat. Dengan adanya keragaman tersebut, setiap individu dalam masyarakat akan saling membutuhkan dan saling melengkapi. Akan tetapi, dengan adanya keragaman sosial budaya dalam kehidupan masyarakat akan menjadi sumber konflik. Dari hal itu diperlukan adanya harmonisasi dalam masyarakat. Dimaksudkan untuk terciptanya keselarasan, saling menghormati, menyayangi, serta menerima segala perbedaan dalam lingkungan sosial budaya. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan tentang harmoni dalam keberagaman sosial budaya, Bapak memberikan tugas kepada kalian. Tugas kalian mengidentifikasi keadaan sosial budaya yang terdapat di lingkungan kalian dari segi mata pencaharian, jabatan atau kedudukan, penganut agama, suku bangsa, organisasi masyarakat, dan adat istiadat. Silahkan dibuat tabel ya, dibuat tabel. Baik. Nah, yang belum subscribe segera subscribe ya, agar Bapak semangat mengajarnya. Baik, yang kedua, harmoni dalam keberagaman ekonomi pada masyarakat. Keadaan ekonomi masyarakat Indonesia sangat beraneka ragam. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat penghasilan, pekerjaan, jabatan, maupun latar belakang pendidikan yang ditempuh, sehingga taraf kehidupan masyarakat pun berbeda-beda. Ada yang berkecukupan maupun yang kurang mampu. Maka keharmonisan dalam keberagaman ekonomi harus dipelihara agar kehidupan masyarakatnya menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat. Apa sih gender itu? Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Namun, gender dalam bahasa Inggris adalah jenis kelamin. Pada hal ini, pada pembahasan kali ini, gender menunjukkan pembagian peran, kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya. Seiring dengan berkembangnya zaman, lahir keinginan untuk menyamakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan yang dinamakan kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia. Terus apa tujuan dari kesetaraan gender, Pak? Tujuannya adalah agar tiap orang memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam masyarakat. Nah, jadi ada harmonisasi dalam keberagaman masyarakat Indonesia dari segi sosial budaya serta ekonomi dan gender. Baik, yang B, kita lanjutkan yang ke B, permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang seperti Bapak bilang tadi, bahwasanya keberagaman ini menjadi sumber masalah dan sumber konflik bagi bangsa Indonesia. Dan apa aja sih permasalahan-permasalahan yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia dan akibatnya apa? Nah, faktor pendorong terjadinya masalah sosial. Yang pertama, faktor apa? Faktor budaya. Nah, faktor budaya itu apa? Faktor ini disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian pelaksanaan nilai-nilai atau norma dalam masyarakat, sehingga menimbulkan perbedaan yang mendalam dengan apa yang terjadi atau berlangsung dengan realita yang ada.
Contohnya, masalah sosial yang muncul akibat faktor budaya adalah westernisasi. Apa itu westernisasi? Budaya kebarat-baratan. Kenakalan remaja. Apa kenakalan remaja? Mengakai narkoba, ya, terus bolos dan sebagainya, ya. Kemudian faktor yang kedua apa? Faktor psikologis. Faktor psikologis berhubungan dengan pola pikir masyarakat terhadap suatu tatanan kehidupan bermasyarakat. Faktor jenis ini dapat muncul apabila psikologis dalam suatu masyarakat sangat lemah. Faktor psikologis bisa juga disebabkan oleh beban hidup yang dirasakan masyarakat, pekerjaan yang menggunung sehingga mengakibatkan stres dan menimbulkan emosi yang meluap sehingga akhirnya dapat memicu konflik antar anggota. Kemudian faktor pendorong terjadinya masalah sosial yang ketiga apa? Faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Dalam faktor ekonomi, masalah sosial muncul karena terjadi ketimpangan pendapat, ketidakmerataan pembangunan, dan ketidaksamaan dalam hak akses. Kemudian yang keempat, faktor biologis. Faktor biologis ini disebabkan oleh ketidaksesuaian kondisi lingkungan yang ada, seperti kurangnya fasilitas kesehatan, pendidikan, dan yang lainnya. Baik, jadi faktor-faktor pendorong terjadinya masalah sosial itu ada 4. Yang pertama faktor budaya, yang kedua faktor psikologis, yang keempat faktor ekonomi, dan yang keempat faktor biologis. Nah, masalah yang muncul dalam keberagaman. Ada masalah-masalah yang muncul dalam keberagaman. Masalahnya apa aja? Masalah yang pertama yaitu masalah dalam bidang gender. Apa itu masalah dalam bidang gender? Masalah ketidakadilan atau masalah yang ketidakkesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Masalah yang pertama stereotip. Apa stereotip? Salah satu bentuk prasangka antar ras berdasarkan ras, jenis kelamin, kebanggaan, dan keterampilan komunikasi verbal maupun non verbal. Ya, yang kedua marginalisasi. Apa marginalisasi? Marginalisasi adalah proses pemutusan hubungan antar kelompok-kelompok tertentu dengan lembaga sosial utama. Ya, yang ketiga subordinasi atau penomorduaan adalah perbedaan perlakuan terhadap identitas sosial tertentu. Yang keempat, dominasi. Dominasi adalah sifat yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok mayoritas sedangkan kelompok minoritas. Kemudian masalah dalam bidang sosial budaya yang pertama yaitu westernisasi. Apa itu westernisasi? Yaitu budaya kebarat-baratan. Ya. Yang kedua masalah dalam bidang pendidikan. Masalah dalam bidang pendidikan ini banyak orang yang berpendidikan rendah, bahkan ada yang tidak pernah merasakan duduk di bangku sekolahan. Hal tersebut disebabkan oleh biaya pendidikan yang tinggi dan tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Kemudian masalah dalam bidang ekonomi yang pertama kemiskinan. Ya, kurang apa penyebabnya? Penyebabnya kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya modal, tidak memiliki skill atau kemampuan, banyaknya jumlah anggota keluarga. Yang kedua pengangguran. Apa itu pengangguran? Keadaan yang menggambarkan tidak ikut sertanya tenaga kerja yang sebetulnya masih produktif dalam proses produksi. Ya.
Itu jadi pengangguran itu karena kurangnya lapangan pekerjaan, overpopulasi, kurangnya pendidikan, dan penurunan pendapatan rata-rata pendidikan per kapita. Baik, kemudian kesenjangan sosial ekonomi. Nah, baik anak-anak, itu beberapa pembahasan dari bagian harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia, bagian A dan bagian B. Untuk bagian C menyusul di video selanjutnya. Dan untuk yang belum subscribe, segera subscribe ya, dan tolong disimak sampai selesai karena tugasnya ada di tengah-tengah video. Baik, terima kasih buat hari ini. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan mudah-mudahan kita segera tatap muka. Baik, terima kasih Bapak Yuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.